Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan bagaimana cara pemantauan dari ibu hamil dan juga kesehatan jiwa dan depresi setelah melahirkan. Apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengatasi depresi dari ibu setelah melahirkan atau postpartum. Nah, bersama saya ini telah hadir narasumber yang luar biasa ya. Beliau ini cantik, energik ya. Bidan koordinator dari Puskesmas Demak 1, Ibu Sartinah SSIT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Mbak Sofi. Sebelum masuk ke materi, saya persilakan dulu Ibu Sartina untuk menyapa sahabat sehat semuanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat ngopi sehat. Berjumpa di pagi hari ini dalam tema pemantauan ibu hamil dan kesehatan ibu hamil maupun depresi pasca persalinan. Baik. Baik Ibu, berbicara tentang tema kita pada hari ini dari Puskesmas Ibu di Demak 1 itu sendiri, bagaimana sih cara untuk pengisian lembar dari pemantauan ibu hamil sendiri, Bu? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Nggih. Untuk saat ini kami di Puskesmas Demak 1 lembar pemantauan kan ibu hamil mulai dipantau sejak hamil ya. Nggih. Selama hamil tuh harus dalam pemantauan Bu Bidan Desa. Kehamilan merupakan masa-masa yang sangat berarti dan menyenangkan, tapi juga mempengaruhi berbagai kondisi ibu hamil ya. Mulai dari situasi. Kemudian pemantauan ibu hamil itu dilakukan selama hamil, yaitu triwulan pertama, triwulan kedua maupun ketiga. Pemantauan bisa dilakukan satu oleh tenaga kesehatan maupun oleh si ibu ya. Jadi dalam masa kehamilan tersebut ada 3 fase, yaitu dan pemantauannya satu oleh tenaga kesehatan. Pemantauan oleh tenaga kesehatan yaitu ibu hamil harus periksa ke puskesmas ataupun ke tenaga kesehatan minimal 6 kali. 6 kali ya. 6 kali. Pertama, trimester pertama minimal 1 kali, kedua 2 kali, dan ketiga 3 kali. Ya. Kemudian mengikuti kelas ibu hamil yang diadakan oleh di setiap desa. Sekarang ada bidan desanya mengadakan kelas ibu hamil. Kemudian yang ketiga, pemantauan dilakukan oleh ibu sendiri melalui lembar dibukai. Itu ada Bu dalam tiap minggu. Apa sih isinya pemantauan dilakukan ibu sendiri? Jika ibu mengalami gejala-gejala yang tidak diinginkan atau tanda-tanda risiko tinggi, misalkan demam lebih dari 2 hari, muntah berlebihan, mengeluarkan darah dari jalan lahir, itu harus segera ke vaskes kesehatan terdekat ataupun bidan atau dokter terdekat untuk mendapat pertolongan, karena harus segera diatasi. Demikian untuk 3 pas pemantauannya ibu. Jadi kalau para sahabat sehat ya, terutama para ibu hamil ini memang harus melakukan pemantauan yang minimal 6 kali selama kehamilan, dan juga jika ditemui tanda-tanda bahaya kehamilan harus segera menghubungi ke vaskes terdekat atau bidan yang ada di tempat. Gitu nggih. Iya, harus pemantauan. Nggih. Jika itu yang terkait dengan pemantauan ya Ibu. Selanjutnya berbicara tentang kesehatan jiwa dari ibu hamil itu sendiri. Adakah perubahan Ibu terhadap jiwa pada seorang ibu hamil ini? Karena kita tahu sendiri ya, hamil kan kadang dirasakan sendiri, ada yang ya memang kadang ada pendampingan dari keluarga, ada suami, tetapi ada beberapa ibu ya, ibu hamil terutama yang kadang harus mengurus semuanya sendiri. Nah, apakah ada untuk dalam kejiwaan ibu hamil itu sendiri perubahan-perubahan itu dari segi kejiwaannya? Oke, terima kasih Mbak Sofi. Untuk kesehatan jiwa pada ibu hamil ya,
harus kita perhatikan karena ibu hamil tuh mengalami beberapa perubahan ya, dari fisik maupun psikis ya. Karena adanya perubahan hormonal itu berpengaruh pada psikis ibu hamil. Dia merasakan rasa yang cemas, misal pada tribulan pertama, dia akan merasakan rasa cemas ini gimana. Kemudian rasa mual yang berlebihan karena tingginya kenaikan hormon kortikol itu meningkatkan rasa mualnya. Ya. Kemudian pada trimester 3 dia akan mengalami perasaan ini gimana ya? Anak saya bisa berkembang nggak ya? Sehat nggak ya? Itu perasaan-perasaan cemas yang dirasakan ibu hamil pada trimester kedua. Kemudian yang ketiga pada trimester ketiga dia merasakan biasanya kalau ini nanti saya kalau melahirkan gimana? Saya harus di mana? Bagaimana cara persalinannya? Itu merupakan kecemasan-kecemasan yang dialami ibu hamil di setiap trimester mesti berbeda-berbeda. Apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil ataupun keluarganya? Ibu hamil harus banyak mendapatkan dukungan dari keluarga, terutama siapa? Suami. Ya, karena dengan dukungan dari suami, kemudian dari support dari keluarga, bagaimana dia menghadapi kehamilannya bisa dengan nyaman dan enak. Dengan dukungan itu tersebut juga nanti akan prosesnya berlanjut sampai persalinannya ya. Ya, jadi katakanlah kalau pas hamil mengurangi rasa cemas, harus istirahatnya juga cukup. Nutrisi juga harus dipenuhi sesuai kebutuhannya. Lakukan yang menyenangkan. Contohnya Ibu? Contohnya, dia hobinya misalnya ya pengen dia pengen jalan-jalan, lakukanlah semasa bisa. Kemudian pengen nonton. Pokoknya harapannya ibu hamil tuh harusnya bahagia, happy. Saya tekankan semua ibu hamil harus bahagia. Karena apa? Dengan kebahagiaan itu semua perasaan stres atau cemas tuh akhirnya bisa lepas ya. Kemudian karena kita bahagia ada peningkatan hormon endorfin yang membuatkan kita bahagia. Itu Mbak. Jadi pokoknya intinya ibu hamil harus bahagia, menikmati masa kehamilan, menerima itu ya. Jadi sambutlah si baby dengan bahagia. Jadi dengan itu juga janinnya juga merasakan bahagia juga. Iya tuh Ibu. Iya. Tetap bisa berpengaruh sampai nanti kelahirannya. Demikian kira-kira iya. Jadi memang harus dibuat senang semuanya ya Ibu ya, karena nanti juga akan berpengaruh juga terhadap pengeluaran air ASI dan lain sebagainya ya Ibu ya. Dan dukungan keluarga sangat harus dibutuhkan ya Ibu ya. itu Terutama harus suami ya Ibu ya. Terutama suami. Maksudnya kan hamil karena suami kan harusnya sama-sama menjaga bagaimana janin akhirnya lahir dengan sehat, ibunya sehat, juga dengan kehamilan yang sehat. Semoga AKI juga menurun. Ya. Termasuk juga itu mungkin karena yang ibu hamil karena memang dengan perkawinan yang sah ya Bu. Mungkin ada beberapa kasus yang tidak sah ya Bu ya. Mungkin karena ada korban pelecehan dan lain sebagainya sehingga menghasilkan mengandung. Nah, itu kan beda Bu nanti perasaannya. Walaupun seperti itu harus dibuat bahagia ya Ibu ya. Kalau seperti itu ya mau nggak mau terus biasanya tingkat kecemasan si ibu hamil tuh lebih tinggi. Karena apa? Ada perasaan malu, ada gimana, tetap dia beban psikisnya lebih tinggi. Nah itu juga perlu pendampingan. Kalau memang tidak punya suami berarti orang tuanya, orang tuanya harus mendukung, mensupport bagaimana kehamilan tetap berjalan dengan sehat. Lahir dan selamat, juga perlahan si anak yang ibu hamil tersebut tetap harus kita tetap kita support bagaimana biar dia tetap happy, biar menerima kalaupun
Ya sudah terjadi ya, kita nggak nyalakan juga si anaknya juga nggak salah karena hamil kan juga bukan kesalahan karena mungkin tidak terencana atau Mhm. memang korban dari tindak yang tidak benar. Nah, tetap mau nggak mau karena ya biasanya tetap pendampingan khusus Mbak itu. Nggih, Ya, begitu ya, Bu, iya, ya. Jadi memang harus pendampingan khusus karena memang kesehatan ibu atau terutama kesehatan jiwa ibu itu sangat penting bagi iya, perkembangan janinnya iya, ya, Bu, ya. iya. Baik. Terus bagaimana cara mengatasi itu, Bu? Mungkin dari cara mengatasi, jika menemukan ibu dengan gangguan jiwa Iya. seperti itu. Untuk anu ya, untuk misalnya ada untuk kesehatan jiwa dari ibu hamil yang mengalami mungkin karena tidak nyaman dan sebagainya, Oke, satu paling nggak harus terbuka dengan suaminya terbuka. atau keluarganya. Mhm, Dia mengalami apa harus cerita, mhm, ya, cerita. Kemudian punya teman yang frekuensi misalnya sama-sama hamil, mhm. ikutlah kelas ibu hamil. Mmm, Nah, di dalam kelas ibu hamil itu nanti nanti bisa mereka bisa sharing-sharing ya, kumpul ya, bisa sharing. sharing sesama ibu hamil, Mhm, keluhan apa bisa disampaikan ke bu bidan mhm, atau dalam kelas ibu hamil kan tidak hanya ibu hamil. Nanti kadang kita libatkan petugas gizi, mmm, kemudian ada bu dokter yang mungkin memberi ilmu tentang penyakit dan oke. sebagainya. Jadi tidak hanya Bu bidan di saat kelas ibu hamil. Biasanya kita juga mengandeng itu dari teman puskesmas yang lain ya. Di dalam kelas ibu hamil tersebut, ibu bisa sharing. Mhm, Sharing dengan sesama ibu hamil. mmm, Kalau kita sesama merasakan yang podo-podo hamilnya ya, sama-sama hamil. Jadi kan kita lebih enak, lebih terbuka. mmm, Kemudian harus istirahat yang cukup ya. Istirahat cukup, makan yang terpenuhi mhm, gizinya, yaitu tadi jalankan hobi. Ya, hobi senangnya apa, pengen nonton ya nggak boleh nonton. Yang jelas apa yang diizinkan saat hamil lakukanlah. mmm, begitu ya, Bu, ya. Iya. Terus dari penanganan dari tenaga kesehatan sendiri Ibu, seperti apa kalau menemukan, ibu hamil dengan gangguan mungkin kejiwaan atau apa, seperti itu? Untuk ibu hamil dengan gangguan kejiwaan kita dari puskesmas Mmm, ya, biasanya melakukan pendampingan. mhm, Pendampingan kita ngajak ngobrol, itu harus diharuskan dari awal, mulai dari wawancara, nggih, ya. Kita ajak ngobrol, kemudian kita ambil kesimpulan apa penyebabnya dari sampai dia terjadi depresi atau gangguan jiwa tersebut, ya. mmm, Kemudian kalau kita sudah temukan, kita bisa rujuk ke yang lebih ahli, mmm, ya. Karena kan itu mungkin butuh psikiater ataupun mhm, psikolog, ya. mhm, Jadi kita dampingi apa penyebabnya, mungkin ada masalah di dalam keluarga atau kenapa hamilnya. Nah, mhm. itu. Setelah kita temukan, kita rujuk ke yang lebih ahli kalau di puskesmas nggak ada petugas. Oh begitu ya Bu, Iya, jadi rujukannya juga berjenjang ya iya, Ibu ya, tidak iya, hanya di puskesmas, iya. tetapi memang tahap awalnya ya melalui Tetap puskesmas iya, ya Ibu ya. dari Puskesmas puskesmas. dulu jika memang, kejadian itu tidak bisa ditangani baru melakukan rujukan yang tingkat Iya, yang lebih tinggi, iya, seperti itu ya Bu ya. nggih, Terus kalau kita banyak mendengar ya Bu tentang baby blues tadi ya, iya. itu Oh, sebenarnya apa sih Bu baby blues dan kemudian ya mungkin tadi di depan sudah disinggung sedikit-sedikit ya, Bu, iya, ya. iya. Cuman baby blues itu apa dan jenisnya mungkin ada Mhm, jenis-jenisnya Ibu untuk, baby blues ini sendiri dan cara menanganinya seperti apa Ibu? mmm, iya. Mhm, Untuk anu ya, Mbak, baby blues. atau Be postpartum ya? Mhm, baby blues mhm, itu biasanya masyarakat kenalnya baby blues ya. mhm, Itu biasanya terjadi setelah melahirkan ya. mmm, Di dalam itu termasuk dalam kayak depresi tadi ya kalian, tapi ada baby blues itu merupakan kondisi yang ringan. ringan ya Ibu? Itu masih dalam kondisi ringan lah, Mhm, karena itu terjadi biasanya
2-3 hari pasca persalinan sampai 2 minggu biasanya hilang dengan sendirinya. Itu Oh, baby blues. bisa hilang dengan Bisa sendirinya hilang ya, Bu, dengan ya? sendirinya. Karena pertama dia kaget dengan perubahan yang mendadak, ya. Contohnya perubahan, Ibu? Perubahan mendadak. Dari Dia dari hamil ya. Dari dari hamil fisiknya mungkin? fisiknya tiba-tiba melahirkan. Loh, dulu sebelum hamil mungkin langsing. Ideal. Sekarang setelah hamil, pikiran dia merasa tidak menarik. Bagaimana suami saya? Nanti kalau Masih tidak sayang menarik, nggak, oh Kak, gitu sayang ya? enggak. Kadang ada cemas juga, Lah itu gitu ya, Bu, ya? dia ada perasaan cemas yang berlebihan dalam diri. Kemudian dia dengar suara tangisan bayinya. Biasanya bisa tidur nyenyak, tiba-tiba harus Ada suara bayi, terus harus bangun terjaga, kurang tidur. Nah, itu dia kan kondisi yang tiba-tiba dari tidur nyaman jadi tidak nyaman. Ya, itu kondisi baby blues. Tapi nanti kalau dia ada penerimaan dengan belajar, akhirnya dia bisa melewati, lama-lama akan hilang. Tapi kalau kondisi ini berlangsung terus-menerus lebih dari 2 minggu, lah itu yang terjadi postpartum depresi atau depresi postpartum. Lah ini berlangsung lebih lama, kadang sampai 1-2 bulan kalau tidak tertangani bisa lebih parah lagi terjadi sindrom, jadi lebih penanganannya. Lah kalau depresi postpartum itu bedanya, kalau baby blues si ibu masih mau merawat anaknya. Jadi si ibu itu masih merawat anaknya walaupun dia merasa cemas dan bingung, tapi dia masih mau menerima anaknya. Merawat, misalnya memandikan, memberi ASI dan sebagainya masih mau. Walaupun dia nampak cemas dan stres gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi depresi postpartum, dia cuek sama sekali, nggak mau pegang anaknya, dia mengurung diri, cemasnya berlebihan. Nah, gitu ya. kalau sudah ini harus perlu pendampingan khusus. Itu tadi perlu dikonsulkan, karena kalau berlanjut terjadi tadi psikosis sindrom, lah itu nanti harus minum obat dan sebagainya. Rutin ya, Ibu, ya? Iya. Rutin minum obat berarti? Kalau ya sampai sembuh ya. Sampai sembuh ya, Tapi itu kalau depresi postpartumnya tidak tertangani loh ya. Akhirnya meningkat ke psikosis yang sindrom lebih tadi, serius ya? lebih serius. Itu harus ke psikiater dan sebagainya, kan perlu obat depresan atau yang lain. Apa itu ada kaitannya dengan keinginan seorang ibu? Kadang kan ibu atau suami yang menginginkan jenis kelamin tertentu tetapi tidak sesuai harapan. Apakah itu masuk baby blues, Ibu? Apa yang seperti apa? Kalau itu saya kira bisa jadi, Mbak ya. Bisa jadi ya. Karena kadang tuntutan si suami, anak saya setelah perempuan harus laki-laki. Kan kita sebagai perempuan nggak mungkin kan. Kan anak juga kuasa Tuhan ya. Kita hanya menerima laki atau perempuan. Nah, kadang karena tuntutan suami itu kadang bikin ibu jadi tertekan kan. Karena tertekan akhirnya kan ya mau nggak mau dia juga akhirnya suaminya juga nggak peduli, akhirnya kan menambah beban juga. Sekarang bayangkan kita habis melahirkan, sudah risikonya juga tinggi, sudah capek, sudah sakit, ternyata sambutan suami tidak menyenangkan. Tetap nggak nyaman toh, Mbak. Ya, tetap nggak enak, tetap terus nambah, sudah stres ditambah, itu memperparah kalau suaminya demikian ya. Saya harap nggak ada ya. Terus bagaimana untuk tindakannya, Ibu, terhadap mungkin itu kan tadi saran-saran untuk ibu hamilnya ya. Untuk suaminya sendiri, Ibu, seperti apa, atau keluarganya gitu kan? Untuk suami dan keluarga, kita harapkan saat pemeriksaan kehamilan ke puskesmas, ke bidan atau ke dokter, dampingilah ibu hamil.
Jadi suaminya mestinya tahu Mm-mm. kondisi si ibunya bagaimana. Nggih. Makanya tadi saya tekankan trimester pertama harus tahu ya kondisinya ibu. Dengan suaminya tahu, akhirnya dia bisa mengambil langkah atau sikap bila terjadi sesuatu terhadap ibu hamil atau si ibu. Juga keluarganya. Kalau di program puskesmas kan sudah ada pendampingan tuh mesti. Kemudian perencanaan persalinan juga sudah ada. Bagaimana setelah persalinan. Jadi semuanya harus disiapkan sejak hamil. Itu merupakan proses 1000 hari pertama kehidupan. Tuh masa hamil sendiri itu 270 hari sampai umur anak 2 tahun. Itu periode emas, ya. Nggih. Jadi makanya keluarga terutama suami harus mengetahui secara detail ya gimana ibu hamil. Kalau tidak, jadi saat ANC terutama dampingilah. Jadi saran dari dokter atau petugas kesehatan juga bisa didengarkan oleh suami. Jadi tidak hanya ibunya sendiri yang merasakan Merasakan, gitu. Iya. Kalau memang Ibu itu kalau memang suaminya ada waktu. Iya. Tapi bagaimana kalau suami sendiri tidak ada waktu itu? Bisa kan Mhm. keluarganya, Mbak. Di mana dia bersama di rumah itu. Mhm. Misalnya orang tua, mertua, Mhm. kakak atau jadi hamil kalau bisa kan sudah direncanakan ya. Kemudian di dalam programnya ada P4K tadi. Jadi program perencanaan pertemuan persalinan tadi. Di situ sudah tertera lahirnya kapan ya. Kemudian ke siapa bersalin, kemudian menyiapkan saudara atau keluarganya. Apa sih dalam persiapan persalinan? Misalnya golongan darah tadi. Jadi tidak harus suaminya, keluarganya yang terdekat di mana dia bersama tinggal itu. Kalau tidak ada keluarganya ya Saudaranya juga bisa. Tergantung Iya, di mana di rumahnya ya. Ya, kalau suaminya kerja di luar kota kan juga nggak mungkin. Nggak mungkin, Nah, gitu ya. saudaranya, kakaknya boleh. Yang penting ada yang mendampingi. Karena ibu hamil tuh yang jelas nyaman kalau ada support, ada dukungan. Itu. Nggih. Iya. Jadi begitu ya para suami ya, terutama Mas Niam ini ya yang belum udah tahu ilmunya loh Mas nanti. Jadi seperti itu kalau bisa dampingi istri ya dari mulai kehamilan sampai dengan lahir seperti apa gitu nggih. Iya. Jadi kalau terjadi apa-apa dari segi kejiwaan atau apa-apa ya segera dilakukan apa ya pemeriksaan atau hubungi petugas nakes terdekat. gitu Iya. nggih, terutama ibu bidan. Ibu di bidan, lingkungannya masing-masing gitu ya Ibu ya. Minimal Bu Bidan jadi untuk tanya awal kan gimana bisa insya Allah gitu. teman-teman bidan dibekali. Mungkin itu ya para sahabat sehat terkait dengan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah membahas semuanya dari bagaimana cara memantau ibu hamil, kemudian bagaimana apa sih kejiwaan-kejiwaan yang terjadi pada saat ibu itu hamil dan kemudian bagaimana cara mengatasinya. Udah semua ya Ibu ya. Mungkin ada yang tertinggal Ibu. Sudah ya. Sudah Jadi semua sampai ya. hamil, sampai terjadinya kejiwaan ibu hamil, bagaimana ibu hamil harus siap dengan semuanya, juga keluarganya terutama tidak harus ibu hamil. Kemudian setelah persalinan adanya baby blues, kemudian depresi postpartum ataupun kalau depresi postpartum tadi tidak ditangani dengan baik akan terjadi psikosis sindrom tadi yang lebih serius berat dan lebih berat. Baik. Baik begitu ya para sahabat sehat semuanya sudah dikupas tuntas oleh narasumber kita Ibu Sartina. Dan mungkin untuk menutup jumpa kita Ibu ada closing statement yang mungkin bisa disampaikan ke para sahabat sehat semuanya. Silahkan Ibu untuk closing statement-nya. Untuk kesimpulan pada pagi hari ini, untuk semua ibu hamil dan
suami-suami yang di luar sana ya, semoga senang dengan kehamilan si istri. Karena kesehatan jiwa sangat penting bagi ibu hamil, Mbak, ya. Nggih. Perubahan emosi, depresi, kecemasan adalah beberapa kondisi kesehatan jiwa yang umum dialami oleh ibu hamilnya. Jadi dukungan sosial dari keluarga, dari profesional penting untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut, ya. Jadi tolong kelola kesehatan jiwa ibu hamil, didampingi oleh suami terutama, keluarga dan sekitarnya, ya, untuk dapat melahirkan bayi yang sehat, ibu sehat, dan generasi yang Kuat. kuat, ya. Terima kasih pada pagi hari ini. Baik para sahabat sehat, demikian ya untuk closing statement-nya dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini, dan sampai jumpa kembali pada materi-materi berikutnya. Dan saya sendiri Sofi undur diri, dan juga narasumber kita Ibu Sartina juga ya. undur diri, dan juga para kru yang bertugas pada kegiatan hari ini dari Promkes PM juga undur diri, Mas Niam dan juga Mbak Indah ya juga undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.